3 hari kemudian tuh tangan yang sini panas. Jadi nek kayak wong Jawa niki pengennya gelut terus. Panas, pembawaannya ya. Pembawaannya panas. Ada temen ngomong salah sedikit, wah, bongso-bongso setan tetek bengek, rakala praine lah. Ya ono sik pocong, ono sik kuntilanak, ono sik gendruwo. Lah itu satu tusuk tuh sama teman saya dihargai 10 juta. Sinar teko sampai sini langsung jadi orang. Kayak kuntilanak, setan ranonda sih gitu. Sugeng rawuh wonten channel Sakmadya Cerita. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu anak muda Yogyakarta. Dia mempunyai pegangan dalam perjalanan hidup. Setelah mempunyai pegangan tersebut, banyak kejadian mistis atau bisa dibilang horor. Mari kita perkenalkan Mas Papo. Ya, kabare. Alhamdulillah saya ini Mas. Sebelum kita melanjutkan cerita yang seru, yang bisa dibilang misteri, aslinya dari mana Mas jenengan itu? Saya asli Jogja. Jogja. Oh, awal mulanya piye ceritanya? Pertamanya ya tuh tahun 2016 kalau enggak 2017. Itu kan sepak bola Jogja kan ada derby. Oh, derby. Lah itu 2 bulan sebelum derby itu saya mencari orang pinter buat pegangan badan. Biasa nek anak muda kan senenge nek ketemu rival kan takur toh Mas. Gitu ya. Nah itu awal mulanya. Terus Pokoknya aku ke Samas dulu Mas. Oh, di daerah Samas. Di daerah Samas sama Mbah Madio. Sama Mbah Madio. Nah itu terus udah dikasih itu godho besi kuning. Godho besi kuning. Godho besi kuning. Yang kecil kuning kecil. Itu. Ya. Bentuk ya, pentungan itu. Itu terus ditanam di sini. Oh, bisa ditanam? Ditanam itu Mas. Ditanam. Itu aku kesana tuh. Nah pas malam suro. Pas malam suro. Habis dari Parangkusumo langsung ke Samas. Ditanam. Itu tuh hampir pagi Mas prosesnya. Ditanam itu. Itu ditanamnya secara gaib atau secara normal ditanam di soek gitu? Enggak, itu secara gaib. Nah, tapi di gini kan Mas, kelihatan. Iya, kelihatan terus masuk gitu kan. Tapi nggak sakit sih. Pas proses masuknya nggak sakit. Setelahnya berarti sakitnya? Enggak, malah nggak ngerasa sakit. Terus di ini kan muncul. Nah itu 3 hari kemudian tuh tangan yang sini panas. Jadi nek kayak wong Jawa niki pengennya gelut terus. Panas, pembawaannya ya. Pembawaannya panas. Ada temen ngomong salah sedikit, wah, emosian. Setelah itu, pokoknya itu bertahan sampai 2 tahunan Mas. Godho besi kuning itu. 2 tahunan, pengen tak lepas. Aku kesana lagi, alhamdulillah beliau masih ada. Itu tak lepas, terus ya jenenge cah enom to Mas. Maksudnya wah kayak ono cah wedok ayu. Nah, saya coba pengasihan. Oh, itu sempat sudah dilepas. Udah dilepas. Pengasihan minta sama beliau dikasih itu pertamanya Semar Mas. Semar mesem. Sama mantranya sih niat ingsun amat ajiku itu. Tuh terus tapi itu efek ngaruhnya belum kan Mas? Belum hilang. Tapi sebelum melanjutkan Mas, jenengan pas ditempel itu kurun waktu 2 tahun tuh sempat ada kejadian apa yang jenengan rasain di dalam badan jenengan? Oh ya, yang pertama itu cuma panas. Terus setiap malam Jumat Kliwon itu tuh setiap tiduri mimpi kayak berkelahi Mas. Mimpi kayak berkelahi. Mimpi berkelahi toh. Tapi bangun tidur badan sakit semua.
Gembrobios. Bukan gembrobios, tapi Pegel gitu. pegel-pegel Mas. Terus di sini kayak biru arem. Biru arem tuh memar. Memar, sini memar gitu. Jadi kayak ya apa? Gelut karo barang sik ra ketok. Oke. Itu yang dirasain. Oh. Setelah itu dilepas, terus belum total hilang semua ya berarti ya? Belum total semua Mas, mungkin masih ada efeknya. Kalau bapak saya bilang tuh kui sih pengen karo kue. Oh, oke, cocok berarti. Nggak mau lepas tuh. Terus setelah itu dilepas, tadi Mas bilang mau nyari apa yang buat Pengasihan. pemikat. Itu gimana itu? Nah itu tapi rada ngene. Nggak apa-apa ya. Lah itu aku minta semar. Terus jadi kalau dulu cewekku banyak Mas, jujur. Dari supporter bola hampir semua udah pernah saya pacarin. Iya. Pasti cah enom lah Mas. Iya, wajar. Itu. Terus habis itu wah kok maksudnya dalam diri manusia kan nggak pernah puas. Nggak pernah puas, betul. Terus saya cari-cari, wah ki, aku nemu TL Mas, tembang liring dari Kalimantan itu. Wah ki ketok ya apik iki. Saya nyoba nyari di tempat mantan bos saya dulu kan asli Kalimantan. Terus dikirimi tembang liring itu. Tapi efeknya luar biasa itu Mas. Itu sama yang Semar itu beda? Beda, malah lebih bagusan TL. Tembang liringnya Mas. Tembang liring tuh misalnya ada cewek tuh Mas, bayangannya itu loh, kita niat, bayangannya diinjak, udah, cewek itu punya respon yang baik. Bayangannya yang bayangannya cewek itu punya respon baik sama kita. Tapi tetap ada rapale toh? Ada. Itu modelnya kayak apa itu Mas, tembang liring itu? Tembang liring tuh kulit Mas, kulit rajahan gambar wayang. Itu saya dapetnya dulu katanya dari Dalang Idrus. Dua dawat. Itu jenengan ada nggak anu nih? Ada. Boleh tahu? Oh enggak Pak. Ini. Oh ini. Ini tapi udah sempat digunakan dulu berarti ya Mas? Udah sering itu Mas. Oh. Sampai corona. Oh, tapi sekarang udah enggak. Habis semenjak corona itu udah ya mungkin wah ini sesok nek aku mati piye rung sida tobat. Betul. Terus udah nggak pernah tak pakai. Tapi dalam perawatan si tembang liring sendiri itu apa Mas? Itu pakai dupa kawi. Dupa kawi ada rapalannya sama ini Mas. Kita gigit jari manis. Jari manis diolesin ke yang belakangnya. Oh ini. Nah, itu kan ada apa? Oh ini ya. Tulisan Jawa apa itu. Oke, iya. Jawa Gundul ini. Serem. Tapi ini efeknya nggak ke manusia aja sih Mas. Nah terus? Makhluk halus juga. Oh. Jadi memikat nggak cuman manusia tapi secara makhluk gaib juga tertarik. Tertarik Mas. Tembang liring itu. Jadi setelah aku pakai ini tembang liring, itu setiap jam 12 malam tuh, jam 2 malam, itu aku mesti kebangun. Lah itu kayak ada yang bangunin. Secara tidak sadar berarti? Sadar. Maksudnya yang bangunin itu berarti orang yang tidak terlihat toh? Orang nggak terlihat. Jadi misalnya kayak aku dicium, aku digerayai, terus aku digituin gitu Mas. Oh, tapi jenengan sadar digituin? Itu setengah sadar Mas. Setengah sadar? Setiap malam? Setiap malam, tiap hari itu. Jadi ntar maaf misalnya bersetubuh gitu, ntar aku bangun tidur tuh pegel-pegel semua badannya. Seperti ada kejadian sebenarnya. Gitu. Berarti nggak cuma menarik manusia tapi menarik makhluk gaib juga. Iya. Kenapa dalam proses itu kok jenengan sudah tidak meneruskan Mas? Karena corona itu Mas, kan banyak yang meninggal. Maksudnya korban corona itu loh. Iya. Ya nek sebagai manusia kan
Kayak neng pengilon lah. Nah, Ya, takut toh Mas. Wah, betul. aku sok nek kena corona nek mati aku urung tobat. Nah, Betul, gitu. betul. Terus tak tinggalin udah nggak pernah tak rawat lagi. Oh, jadi corona itu memberikan dampak Positif lah. positif ya. Oh. Berarti habis itu udah nggak mengenal dunia pengasihan, nggak mengenal dunia itu lagi. Ya masih Masih Mas. setelah itu. Masih tapi cuma jaga badan tapi sifatnya pasif. Apa itu? Pegangan apa itu? Mas? Itu keris Mas. Keris. Jadi modelnya pasif tuh jadi kalau aku tidak mengganggu, Ya tidak bereaksi. nggak mati nek aku tidak mengganggu, ada yang orang yang mengganggu, itu orang yang kena. Tapi kalau aku yang mulai duluan, itu nggak ngefek. Oh, berarti kalau ada orang lain yang mengganggu dia yang kena. Tapi kalau jenengan mulai, jenengan nggak kena. Nggak, nek aku yang mulai, ini nggak respon. Oh, iya ya. Jadi nunggu orang lain ya yang mulai ya. Oke. Jadi Itu bentuknya apa itu, Mas? Itu keris Mas. Apa kodamnya apa itu? Wah, nah itu belum tahu kodamnya. Belum tahu ya. Nyari dikasih Itu dari leluhur Mas, dari simbah, warisan. warisan. Oh, gitu. Jadi sekarang Mas Papu yang nerusin. Saya yang nerusin. Ngerawatnya gimana itu, Mas? Ngerawatnya ya seperti biasa Mas. Apa? Kelapa hijau, kembang telon, terus apa? Dicuci itu, pakai jeruk nipis, Jeruk nipis. ngilangin Ya, seratnya itu. minyak misik yang kemarin loh. Kalau udah ditaruh di apa? Kain kafan putih, tunggu sampai kering, habis itu diolesi minyak lagi. Iya. Kalau kejadian mistis, Mas, dalam perjalanan ini jenengan apa aja? Aku pengen Oh, selama megang. Itu kalau apa? Naik motor sendiri sering dilempar Mas. dilempar. Jadi apa dilempar kayak kalau orang rasa tuh kayak dilempar kerikil. Tapi itu bentuknya cahaya Mas. Cahaya terus waktu tak ambil batu ake. Ntar terus tak ambil apa jalan lagi terus dilempar lagi bentuknya cahaya nanti mbuh semar, mbuh keris. Itu pas megang apa? Pas jenengan punya pegangan apa itu? Ini yang dari leluhur Mas. Oh, dari leluhur itu ya, si keris tadi. Keris ya? tadi. Mesti kayak gitu? Yang enggak Nggak mesti. tapi sering. Oh, terus yang dilempar tadi jenengan pendet apa? Ya wis lah gitu. Saya kan usah bawa pulang Mas. Saya bawa pulang ya saya cuma bilang nek kowe gelem melu aku megah makani. Tor nek karep lunga. Oh, ya jadi orang maksa. Jadi nggak maksa misalnya mau ikut aku ya monggo, tapi aku nggak bisa Ngasih makan. ngerawate gitu. Terus apa lagi Mas dalam hidup jenengan? Itu sama apa ya? Jane banyak sih Mas. Tapi sik ngutarake bingung. Mulai soal itu. Yang paling mengena gitu loh, karena kan jenengan memilih untuk punya pegangan, terus mencari ini itu pasti kan ada dasarnya, ya kan? Kalau tadi jenengan bilang buat pegangan diri sendiri, terus buat menarik wanita, sebelumnya jenengan bisa tertarik ke Jawin tuh gimana awal mulanya? Awal mulanya itu ya dari simbah itu sih. Soalnya dari di keluarga saya Mas ya. Itu tuh yang dapat ini Mas dapat amanat jaga itu turunnya ngacak Mas. Oh, Ngacak misalnya kalau saya tahunya itu dari adiknya simbah saya. iya. Adiknya simbah saya wafat. Turun ke Pak D saya. Terus kalau misalnya apa turunnya lurus itu kan dari Pak D saya ke anaknya. Betul. Itu nurunnya ke saya. Oh, tahunya? Kok nggak ke anaknya si Pak D? Kurang tahu itu. Tapi kalau saya kemarin tanya sama bapak, itu katanya yang dipilih tuh yang lahirnya Sabtu Pahing. Oh iya. Sabtu Pahing kan Tinggi ya. netone tinggi. Jenengan Sabtu Pahing? Saya Sabtu Pahing. Emosional. Ya, itu makanya terus nyari Terus pegangan. kalau simbah itu apa? Maringi warisan ataupun pegangan apa aja Mas? Itu sebelumnya Pak D Oh, saya. Pak D. Oh, dari Pak D saya itu apa itu? ini keris. Boleh lihat kerisnya? Oh itu.
Ini keris apa Mas namanya? Wah, kurang tahu nek ini Mas. Ini dikasih dari Pak D ting jenengan berarti? Iya, sebelum dia wafat. Suruh apa? Jogonen. Terus sekarang Pak D sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Tapi jenengan sering dimimpiin? Dimimpiin dulu sih Mas. Iya. Sebelum maksudnya, kan aku nggak percaya pertama Mas. Ini nggak percaya toh, nggak pernah tak nganu rumah. Dimimpiin. Lah setelah aku ngrumat ini udah nggak pernah. Tapi Pak D jenengan pernah nggak kalau jenengan tanggap ngasih wigati sama jenengan, pesan sama jenengan? Kalau dulu sebelum meninggal ya Mas, pas masih di rumah sakit, itu dia bilang sama bude saya, bude saya, tolong jikoke barangku neng lemari, titipno Joko. Joko kan nama asli saya kan Joko Mas. Namanya Mas Joko ya. Tolong kon jagake Joko. Terus habis itu barang tak terima, Pak D wafat. Berarti itu pesan terakhirnya. Pesan terakhirnya itu. Jadi saya nggak tahu ki rumate piye. Itu nggak diparingi ngertos Pak D? Mboten nggak dikasih tahu. Cuma kata bapak, biar Pak Demu leng rumati ini. Nganggo apa? Kelapa hijau. Sama yang tadi. Kelapa hijau terus apa? Kembang telon. Sama mise. Setelah dapat ini Mas, apa ada kejadian apa dalam perjalanan hidup jenengan? Kan ini kan konteksnya berarti kan warisan leluhur toh. Iya. Ya toh dari turun temurun dari Simbah, Pak D terus saiki jenengan. Apa? Itu sering diikuti anu itu Mas. Kayak tadi yang apa? Di Bandem itu ya. Di Bandem terus nganu watu. Terus nganu Mas, saya di Ring Road Barat. Ring Road Barat itu ada kecelakaan. Lah saya nolongin toh. Di Salaan apa ya gitu. Kan Salaan itu terkenal angker Mas, Salaan. Aku nolongin orang tuh ternyata ada orang yang lihat. Aku tuh malah kayak orang gila. Sisik piye Mas? Jenengan nulung orang, terus ada orang lihat, jenengan kayak wong edan. Heeh. Kok iso? Orang lain tuh nggak lihat nek aku nolongin orang. Loh. Ora ketok berarti. Ya mungkin. Jadi aku tuh kena sik mate ibaratnya sik tiboke nang ngarepku. Tunggal itu Mas naik motor. Tak nganu, motornya tak nganu apa? Tak ngirke, orangnya tak papa. Lah dikira-kira aku orang wong edan. Mate banyak idewi gitu loh. Padahal di situ ada orang kecelakaan. Orang lain tahu situ kecelakaan. Mungkin nggak tahu Mas. Soalnya aku tuh kan di depannya ada angkringan tuh itu. Lah aku ditanya, "Kowe mau ngopo Mas? Ning kono kaya wong edan." Jadi aku tuh katane orang itu, aku apa? Motorku tak pinggirin, aku di tengah jalan lama, terus balik lagi ke motor. Berarti yang kecelakaan itu bukan orang dong? Ya bisa jadi itu. Lucu ya. Ada jelas-jelas jenengan melihat itu sebuah kecelakaan. Ya nolong kecelakaan kan? Nah iya nang ngarepku persis. Toh. Lah ya Mas dikira wong edan iki piye? Berarti kan orang lain melihatnya bukan itu toh? Ya orang lain lihatnya cuma aku. Jenengan gur ngangkat tok rane ngebarangnya toh berarti. Makanya kayak orang gila itu loh. Mungkin penunggu situ kali ya. Ya mungkin Mas. Soalnya Salaan emang terkenal angker sih Mas. Kalau Salaan ini pasti ngendi to Mas sini? Yunisa ya. Unisa. Yunisa Ring Road Barat Mas. Ring Road Barat. Berarti sing gamping sih, gitu. Gamping. Terus kejadian apa meneh Mas dalam ini? Tapi jenengan selama dapat warisan dari Eyang itu pernah lihat sosok nggak dalam perjalanan hidup jenengan? Sosok sering sih Mas. Sosok apa wae sing mbok sering mbok delok terus sempet ra mbok apa mbok jak omong apa piye? Aku sering iki malah nganu. Ada orang pengen ikut. Tapi bahasan tekan omah ora ono. Jadi kan akan orangnya sering kekancan to Mas. Maksudnya sapa wae mbuh kuwi wong pang mbuh apa kenal ning dalan ya sih dolan nang omahku. Ya tak jak pulang to. Wis turu mate tak suruh tidur kamar. Aku ke kamar mandi, aku masuk udah nggak ada lagi orangnya. Tapi itu manusia beneran? Manusia itu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Nggak tahu aku Mas. Sempat tanya nggak sama salah satu orang? Itu piye tadi niki? Tadi ki
Paling wong mimbo-mimbo kayak orang mimbo-mimbo. Tahu mimbo-mimbo enggak, Mas? Tahu. Menjelma kan. Menjelma. Berarti basicnya bukan manusia kan? Nah, basicnya oh, nyilih rogo gitu kan? Nyilih rogo. Oh, ada ya. Tak pikir di era sekarang tuh nggak ada loh kejadian kayak gitu, tapi ternyata masih aneh. Kayak zaman dulu tuh. Nyatane ya. Iya. Itu sing wis tau mbok jak ning omah sapa wae, Mas? Dalam bentuk apa? Orang, Mas. Nah, ya maksudnya wong apa pang terus apa lagi? Itu orang-orang biasa, maksudnya kayak aku nongkrong ada orang, Mas, ngakunya sih orang jauh sih. Tanya-tanya terus tak ajak duduk ngerokok bareng terus lah Mas tidur mana? Belum tahu Mas, tempat saya dulu aja Mas. Tak ajak itu ke rumah. Ya kayak ya manusia biasa. Manusia biasa sandangan bawa tas gitu. Terus sampai rumah? Sampai rumah nggak ada. Tapi orangnya sempat ada? Ada. Turun jenengan masuk terus hilang. Hilang, aku masuk kamar tuh hilang. Kok aneh ya? Aneh ya kayak gitu. Tapi nyatanya ada. Iya makanya. Yang kalau kita mungkin zaman dulu kan banyak tuh Mas kejadian kayak gitu karena mungkin tirakate orang itu kan berbeda-beda tuh. Tapi kalau zaman sekarang masih ada itu berarti kan kekuatan ya zaman dulu itu ya rasa di sepele gitu. Oh, terus ada Mas. Jenengan tahu pernah dengar itu enggak? Bis terbakar Situbondo. Ya, pernah. Mas. Lah itu kan di Kaliajir. Kaliajir. Nah, saudara saya kan punya rumah di Kaliajir. Terus pindahan pot-pot tanaman itu kan pada tak bawa pulang. Itu ada yang ngintil 3 orang. Pot. Korban Situbondo itu ada 3 orang ikut. Yang ikut. Di rumah. Tahu itu tahu sering nampakin di rumah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi nggak ganggu. Kok ngerti nih jenengan dia ikut dari mana? Sering dia Mas. Dia sering kalau aku ngurmati ini kan lampu mati pakai lilin merah. Itu nampakin diri. Bentuknya apa Mas? Manusia biasa pakai seragam tapi rainnya hitam semua. Hampir mirip korban kebakaran. Tapi bentuknya manusia? Manusia, tapi baik sih. Jadi misal kayak ada tamu di rumahku, orangnya jahil. Oh dia yang orangnya jahil misalnya mau ngambil ini, mesti dia balik lagi ngembaliin. Oh, kayak ngelindungi. Kayak ngelindungi. Oke. Tapi kok iso melu jenengan ini asal muasalnya piye? Apa gara-gara ngambil pot itu? Ngambil pot itu Mas. Kan pot-pot tanaman tak bawa pulang semua toh. Kan saudara saya mau pindah ke daerah Jawa Barat ya. Terus jadi ikut itu? Jadi ikut. Tapi baik sih enggak. Ponakan saya matanya kayak ponakan kecil tadi kan bisa ngeliat toh, enggak ganggu dia, malah ngemong. Malah nggak merasa risih ya? Malah nggak ngerasa risih. Terus kejadian apa lagi Mas? Yang menarik? Menarik apa? Iya selama dalam pegangan jenengan megang ini tuh, karena kan yang jenenge warisan kan mesti banyak cerita misteri itu. Sama itu Mas, ada inisiatif untuk ikut pesugihan. Jenengan? Tapi aku nggak ikut, cuma ngantar teman. Itu biaya ceritanya? Itu di daerah deket Goa Lanse Mas. Goa Lanse atas Parangtritis itu. Nah itu. Jadi ya masih muda kan wonge iseng-iseng wah ranti dit ngono wis melu pesugihan wae golek pesugihan. Iya. Lah itu terus neng ndi kose tak tekokke sama juru kuncinya. Bukan, itu dulu Mbah yang di Solo. Yang di Wonosari Mbah Darjo. Oh, Mbah Darjo. Nah itu. Kowe nganu nyoba neng Goa Lanse. Nah, terus saya sama nganu golek gagak. Itu nyari sendiri gagaknya? Dulu dibeli di Dongkelan Mas. Dongkelan. Berapa? 1.500.000 kayaknya. Gagaknya itu? Itu terus dibawa ke sana. Sebelum Goa Lanse itu pas ada gubuk itu gubuk pendataan. Itu masih lurus. Masih lurus terus belok kanan. Kayak
danau Anu danau apa kayak iya kayak Nah, kedung kecil ya. itu belok kanan. Nah di situ di pohon besar loh mas. Terus Jadi mbak Teti di situ, Gagak itu. Di situ, terus baru dipotong-potong sate. oke. Tapi jadi modelnya nek pesugihan gagak ini anu mas, kita Tapi jual. nggak ada juru kunci yang ngarahin. Itu malam mas kita mas, Nggak ada yang bimbing gitu. sepi malah nggak ada orang itu. Nganunya aja udah ditutup kok. Terus Mati kayak retribusi masuk ke Gua Lanso itu udah ditutup. Itu jebul pesugihan apa sate gagak itu nganu mas, kita ngejual sate itu ke makhluk halus. Jadi ceritanya udah lah kita mbedeti, terus kita tusuk ya kaya biasanya orang jualan sate. orang jualan sate itu yang jualan satu orang tapi nah teman saya itu jualan toh lah itu yang dateng tuh nganu mas yes bongso-bongso setan tetek bengek rakala praine lah bu yes ono sing pocong ono sing apa kuntilanak ono sing gendruwo lah itu satu tusuk tuh sama teman saya dihargai 10 juta. Padahal berapa tusuk yang jadi? Kurang tahu nih itu momen. Tapi jenengan ono ning kono. Aku dari jauh mas. Oh dari jauh. Dari jauh. Tapi ya apa modelnya sinar kayak sinar-sinar dateng. Oh tapi jenengan delok nang sinar teko ngono. Lihat. Jadi sinar teko. Nah, misal gini ya. Ini yang jualan ya. Sinar teko sampai sini langsung jadi Orang. kayak kuntilanak, setan ranonda sih gitu. Terus Dapat berapa ya? 120 kayak mas. 120 juta. Iya. Berbentuk duit. Nganu berbentuk duit langsung apa jadi uangnya tuh langsung dimasukin ke kantong hitam kayak kantong apa ya kantong hitam udah disediain sama temennya mah. Udah disediain jadi apa lelembutnya itu ngambil langsung masukin uang gitu ngambil masukin uang gitu dapat 120 dulu modal 1.500.000 kok iya no ya itu ke tahun kapan mas? Itu 2000 belum lama mas. Tak pikir pesugihan gitu tuh ada yang mandi tak pikir loh ya kan? Itu pertama juga ragu-ragu mas kita nyoba tuh. Oh dia ini nyoba? Nyoba terus tanya ke Mbak Darjo itu coba nang anu Gua Lanso. Terus? Kita sebenarnya iseng. Oh iseng golek pesugihan. Tapi ya nyatane dapet. Oh iso bancaan itu 120 juta. Tapi aku nggak mau ngambil. Iya. Kok malah esok mati kok Iya mas. Iya benar. Terus habis dari situ temannya mas nyoba lagi? Tak larang sih. Iya. Uangnya tak suruh nyimpen temanku, mbok saiki sedinggo porong nggak tahu aku. Tapi nek aku bilang enggak do dinggo. Engko suatu saat nek ditagih. Mati ditagih sama orang-orang itu. Orang-orang itu. Kan kita sendiri sih kesiksa juga. Tapi ada beneran itu ya mas ya? Persugihan. Ada mas. Karena aku juga pernah dengar juga itu kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau orang-orang yang tidak terlihat itu dia datang tahuku nenggon pinggir pantai terus dia dodolan, tak kira seperti itu. Nah dulu di bawah apa pohon itu mas, pohon randu pohon randu itu. Ngeri. Tapi ya, kalau sekarang yang dirasain jenengan apa? Setelah jenengan lepas cekelan-cekelan sing wis tau jenengan coba. Nek sampai sekarang masih itu sih mas. Ya jam 2 malam mesti kebangun. Oh yang pegangan warisan itu? Enggak, ini. Yang itu, yang itu. Padahal nggak pernah tak rawat ini. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Apa mungkin ini ada di rumah terus kodamnya ini betah gabung itu nggak tahu juga. Oh, tapi pernah nggak komunikasi sama orang pinter di dalam ini tuh ada apa? Kalau ini ya kayak yang tak ceritain itu sama Mbak Darjo, Mbak Kijo, Tulumadu itu yang yang ini tuh surjanan mas. Iya putih gandeng. Surjanan. Nek ini cewek yang ini. Oh yang ini cewek. Jadi kayak ini lebih ke sesepuh ya. Sesepuh semua. Tapi jenengan secara fisik udah pernah lihat belum? Cuma diimpeni sih.
Dimpen itu aku bakal jaga kowe nek kowe nang jalan sik positif. Ini dua-duanya apa salah satu? Sing di mimpi ini tuh? Oh yang ini mas. Oh yang itu. Ini cetha bentuknya? Cetha lah dalam mimpi. Oh. Kok iso ya? Nek yang ini belum pernah Ngetok ya? belum pernah nganu apa di Tapi selama jenengan nggawa iki hawane panas ora sih? Kan banyak orang tuh punya pegangan kan panas karena dia nggak kuat. Oh nek ini nganu, makanya setelah ke belakang sampai hari ini enteng sih mas, nggak panas, nggak ngerasain Mungkin apa-apa. karena terbiasa ya. Tapi nek dulu emang Awal-awal. berat sih. Apa sing dirasai dulu awal mulai mas? Ya itu kayak misalnya saya bawa tas gini ya mas, isinya mek apa toh, dompet, HP, rokok, tapi di sini kemeng. Jadi kayak beban berat. Oke. Mungkin karena apa? Auranya kali ya. Nah, mungkin sama belum terbiasa atau mungkin apa sisa-sisa ceklan kumbian ki Emang akeh to mas kelan mbiyen akeh? banyak mas. Apa wae? Mbok aku pengen ngerti cedekno coba. Ya zaman dulu. Wow, ini tembang liring, semar mesem, kol buntet. Kul buntet. Oh, akeh itu ya. Tapi batu nih mas. Batu nih lah ya. Bukan akeh. Kul Terus buntet. Kul buntet itu tinggal apa sih? sama berkelahi. Oh. Jadi seneng padu jadi. Seneng padu. Zaman seno mas. Iya. Terus apa lagi? Kul buntet. Kol buntet terus apa sih jenenge? Keris kecil itu mas. Sik dibuntel benang merah. Ya. Itu. Apa terus, namanya keris itu? Terus combong buat pengasihan, buat cewek nek combong. Ya. Terus apa meneh ya? Stambum, tapi stambum tak kasih bapak. Kitab. Kitab kecil itu. Kecil. Terus apa? Buli-buli. Buli-buli. Buli duwe juga. Punya dulu. Oleh sekondi bener mas. Sik buli-buli itu. Itu dikasih Mbah Madio. Yang sama. Terus apa meneh? Ya cuma itu. Mas. Kenapa mas jenengan? Ya sorry ya, ini secara pribadi. Kenapa jenengan suka melestarikan budaya kayak gitu sih? Padahal banyak cerita-cerita negatif di luar sana kan, bahwa ya nyimpen kok ngono, engko mesti koyo ngene, ya kan? Apa itu yang mendasari jenengan seneng hal kayak gitu? Cuman penasaran atau emang pengen duweni tenang? Kalau saya tuh kan baca buku sejarah Pulau Jawa itu loh mas. Jadi sebelum Islam masuk ke Jawa, itu kan di Jawa ada agama namanya Kejawen mas. Terus Sabda Pelan tuh kedatangan siapa namanya? Ustadz atau kiai dari Turki apa Turki, itu? Ya. Itu mau apa? Ngeleboni Islam yang Pulau Jawa. Mau masuk Islam di Terus Jawa. apa? Padu kan sama Ya, Sabda Palon 40 hari itu. Terus terjadilah apa? Perjanjian Islam lebokno kene tur aja ganggu agama liya. Agama sik wis dilestarikan di sini. Sebelum Islam itu tadi ya. Terus kan ada yang apa? Ada orang yang memilih Islam murni, ada yang masih Kejawen. Islam Kejawen. Iya. Berarti jenengan termasuk yang penasaran dengan Islam Kejawen itu. Iya. Oh, berarti. Tapi untuk aturannya Islam Kejawen juga nggak menyimpang sih mas dari. Piye aturannya gimana tuh? Maksudnya ya tetap melakukan, maksudnya tidak terlalu menyimpang ke Islam banget loh mas. Jadi misalnya nggak ada, ya tetap ngelakonin dongo, ngaji, sholat, maksudnya ya tetap berbuat baik. Tetap ya. Maksudnya nggak ada yang koyone apa agama-agama yang apa? Yang lain kayak agama sesat kan ada penyimpangan toh. Kalau di Kejawen nggak ada itu mas. Jadi tetap apa? Lurus ke jelas ya. Maksudnya tetap ke Islam murni, tapi sama tidak lupa ngerawat ini. Melestarikan budaya itu. Melestarikan budaya. Tapi jenengan berapa bersaudara toh? Saya 2. Adik apa mas? Berarti? Mbak. Oh mbak. Itu suka Kejawen juga? Enggak, malah nggak suka itu. Oh malah jenengan seneng? Saya sama bapak. Oh bapak juga suka? Bapak suka. Oh berarti keturunan itu ya dari Pak Ya, itu ya? Ya dari Mbah Buyut itu ya, terus turun ke Sabtu Pahing ke.
Gitu. Terus kejadian apa meneh Mas sing menjadi jenengan teringat? Saya teringat sampai saat ini. Wah, semenjak ini megang ini kan baru-baru ini kan yang kemarin-kemarin kan gemar-gemar klitih Mas. Betul-betul Klitih tadi. Iya. Nah, itu tuh aku emang sengaja apa? Anggar pulang jam 2 malam, jam 3 malam. Ya mesti pengen jajal. Tapi nganu Mas, anggar ke Sabet ini mesti luput terus. Ini sempat dibawa? Enggak, mesti aku pas punya ini kan enggak tak bawa. Mesti aku pas ngurumatin lho. Mesti aman dari klitih Mas. Jadi misal arep kebacok no luput, kebacok Tapi luput. sempat dianukli deh, jenengan. Terakhir ki bulan kemarin Mas, aku dari Giwangan. Dari Giwangan terus di perapatan apa sih ada pom bensin itu perapatannya? Giwangan ke utara terus, ada perapatan pom bensin. Lah itu kena klitih Mas, itu jurang. Ya enggak apa-apa. Jenengan dioyak gitu. Enggak, tadi modelnya kan yang apa? Aku dari selatan, posisi lampu hijau. Aku ke utara toh. Lah dari timur tuh ada orang terobos. Lah tak pisui toh Mas. Oh, jenengan Ngomong aku gitu bener. ya. Sana berhenti, aku berhenti. Alhamdulillah yang belakang tuh wong akeh. Lah terus Ya dikeroyok itu. jenengan tetap melayu. Enggak, berhenti. Modelnya aku berhenti, dia berhenti, habis tak pisui dia berhenti, aku berhenti. Belakangnya tuh banyak rombongan. Dipukulin di situ. Tapi alhamdulillah masih seger. Gara-gara mungkin ini ya. Ya, Tapi mungkin posisi ini di bawah pegangan ini. Enggak tak bawa. Aku cuma bawa yang kol buntet. Tapi di rumah. Mungkin karena bawa itu ya. Itu yang paling berkesan ya Mas. Belum lama ini kok Mas. Cuma apa? Jaket sobek sini ya. Ya mungkin kan ditarik-tarik, tidak gitu toh. Oh sempat di kayak gitu ya? Itu kayak orang 7 Mas. Tapi nggak ada yang nolong juga. Oh terus diteriaki ojol. Mereka diteriaki ojol terus bubar. Iya. Tapi jenengan wis tahu kepanggih sama yang kakung tuh Mas. Simbah maksudnya. Simbah Putri. Ya, udah pernah kepanggih. Udah pernah. Kalau yang kakung belum pernah. Itu kepanggih apa dikasih pesan apa sama Simbah? Sama Simbah nggak dikasih pesan sih, tapi dulu sempat nganu apa itu? Simbah Putri kan juga punya pegangan. Punya pegangan, dia susah, meninggalnya susah Mas. Oh Simbah Putri. Jadi modelnya kayak sakaratul maut tapi nggak selesai itu. Lah itu terus dia tuh bisa meninggal tuh diomongi sama bulikku. Itu padahal udah diruqyah apa bola balik diruqyah Mas, tapi ya nggak meninggal karena masih punya pegangan itu. Apa itu pegangannya? Nah itu kayak ditanam Mas, nggak tahu aku Mas, tapi ditanam di badan sama akik, batu akik. Nah itu terus bulikku ngomong sama Simbah, momen mau ngomong apa nek kowe pengen urusanmu nang karo Gusti Allah lancar culno. Habis itu Simbah meninggal terus apa anak-anak kayak bapakku, Pak Deku, bulikku kan pada nyari pegangannya itu. Toh nggak ada. Ternyata di apa ambil sama Pak Deku. Oke Pak Deku. Pak Deku tapi nggak bilang. Nah sekarang gantian Pak Deku. Yang mungkin yang ngerasain kayak Simbah dulu. Iya, masih sekarang Mas. Sampai sekarang. Sakit? Ya sakit tapi kalau di medis nggak nganu Mas. Nggak diagnosanya nggak ada? Nggak ada diagnosanya. Nah itu setiap apa ya? Lah sehabis aku bangun, aku jam 2 bangun ini loh. Kan aku ini bangun sampai sekarang Mas. Maksudnya setiap jam 2 malam bangun sampai sekarang. Setiap aku habis bangun dia teriak-teriak. Si Pak D itu? Kan rumahnya jejer. Rumahnya jejer itu. Oh jadi pusaka atau warisannya si Mbah diambil si Pak D tanpa sepengetahuan semuanya. Tapi udah tahu apa yang diambil sama Pak D itu. Kan itu juga mempengaruhi nanti waktu beliau sedo tuh. Lah iya.
itu sampai sekarang dia belum mau ngaku mas. Berarti yang gede ya. Iya, kan nek apa? Dadine nek dia ngaku mau ngelepasin mungkin sudah wafat. Tapi usianya berapa Pak Di sekarang mas? Sekarang 60-an lebih mas. Tapi masih sakit atau sehat? Ya nek jalan bisa timik-timik. Malah timik Iya, biasa. satu langkah, dua langkah. Oh. Tapi itu orangnya emosian. Terus kalau malam, kalau aku bangunin loh mas, itu dia teriak-teriak. Nggak tahu teriak-teriak kenapa. Itu mesti? Mesti itu. Bisa ya? Hampir tiap malam. Apa ya mendasari itu ya? Mungkin karena udah Nggak, waktunya kali waktunya sebenarnya beliau. udah waktunya meninggal, tapi dia masih punya pegangan yang nggak mau dilepas. Kalaupun dilepas berarti nanti arahnya kan jenengan toh kan turunannya jenengan. Iya, bisa ke arah saya. Tapi bapak jenengan wis ngeraoske nggak? Iki pecekelane apa gitu? Bapak tahu tapi nggak pernah cerita. Oh bapak udah tahu. Udah tahu tapi ya mate adik-adiknya Pak Deku udah tahu semua. Kan statusnya dia anak tertua. Pak D itu. Yang sekarang kan jadi anak tertua. Nah adik-adiknya udah pada tahu semua. Tapi pada nggak. Terus motifnya apa Pak D itu nggak mau ngelepas mas? Karena kan juga sebenarnya juga mempermudah juga jalan beliau kan. Mungkin malu bisa. Nah terus malu karena dianggap musyrik gitu mas. Mungkin itu bisa. Iya. Jadi emang ya orang Jawa kuno itu juga emang sebenarnya banyak misteri ya. Tapi berarti sekarang jenengan tidak punya pegangan apapun, cuman ini aja. Cuma ini aja buat apa? Yes. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya yes. Ya nek percaya ya saya percaya, nek enggak ya wis kejadian. Iya. Tapi jenengan termasuk loh, telaten. Dalam arti telaten itu kan apalagi anak muda sekarang kan sing percaya budaya iso dihitung driji itu mas. Ini jenengan masih kekeh, masih merawat warisan-warisan leluhur ya, semoga jenengan sekeluarga sehat ya mas. Dan sebelumnya saya terima kasih Mas Papo udah sedikit banyak cerita perjalanan jenengan, terus kenapa suka kayak gini dan sampai merawat warisannya Simbah. Dan semoga semua keluarga sehat, jenengan juga makin sukses. Amin. Ya, terima kasih sebelumnya Mas. Ya.